Aku adalah waktu. Ruang gerak bebas tanpa batas. Berdistraksi pada lahirnya yang baru. Pudarnya yang mati, pacukan lambat, berhenti pun karena ada sebab. Berubah, bertambah, hadir, tidak pernah sesaat. Berganti, silih berarti. Bro, dampak teknologi HP buatmu apa sih? 5/10 sih. Not bad, but not good. Dampak penggunaan HP dapat mengganggu jam tidur. Kita harus bijak dalam menggunakannya. Menurut saya, mengganggu konsentrasi belajar pada siswa. Penggunaan ponsel yang tidak teratur dapat menyebabkan kecanduan dan melupakan kewajiban. Jangan gunakan ponsel berlebihan karena dapat mengakibatkan kesehatan, misalnya sulit tidur atau insomnia. Ingat, gunakan ponsel sebaik mungkin. Pengaruhnya bisa membuat kita menjadi malas-malasan dalam melakukan aktivitas. Penggunaan HP itu membuat ketergantungan. Dampak negatif HP itu ada banyak. Salah satunya dapat merusak mata untuk bagi pelajar karena sering memandang HP terlalu dekat itu menyebabkan rabun. Jika kita terlalu sering menggunakan HP, kita bisa kecanduan dan bisa berpengaruh pada kesehatan mental. Kalau aku sih ingat waktu aja sih, dan jangan berlebihan juga. Kalau dari saya, lebih baiknya bisa komunikasi dari jarak satu ke jarak yang lain. Anakku sampai gak mau keluar rumah gara-gara komenanmu. Gara-gara kamu, anakku sampai tertekan. Lihat, mereka seperti ini karena perbuatanmu. Sadar nggak? Sebenarnya kan kalau untuk sosial media itu memang pengaruhnya ke anak-anak luar biasa. Untuk terutama untuk saat ini, ya. Bullying apalagi memang salah satunya pengaruh dari sosial media adalah bullying tersebut. Menurut saya akhir-akhir ini gara-gara terutama mungkin karena pengaruh media sosial itu mental anak itu sangat mudah atau sensitif. Kalau kita tidak mengontrol efek dari media sosial itu bisa membuat mental kita, anak-anak kita itu menjadi sebuah mental yang mudah sekali terpancing gitu ya. Jadi memang kalau ada komentar negatif, kalau positif mah asik ya, tapi kalau negatif itu sudah pasti kita harus menyiapkan mental bahwa
Kalau memang tidak melakukan seperti itu, ya sudah, kita nggak usah hiraukan komentar mereka. Tapi kalau kita merasa memang melakukan kesalahan, ya alangkah baiknya kita memperbaiki diri. Gitu sih. Perilaku bullying itu sendiri harus berulang-ulang, gitu ya. Terutama yang namanya bullying itu harus diulang-ulang. Kalau tidak diulang-ulang, kita harus lihat dulu ini bullying apa bukan, gitu. Apakah hanya sekedar bercandaan atau sebuah pertengkaran. Bukannya nggak boleh ya, media sosial itu bagus, tapi setidaknya memang tetap harus ada kontrol. Terus gimana tanggapan Bu Rina tentang semisal ada nih postingan, nah ini banyak komentar-komentar negatif, nah ini ke arah cemooh kayak gitu. Betul. Nah, dan itu terjadi terulang ya biasanya. Kalau itu memang bisa termasuk bullying ya, tapi memang verbal kan gitu ya bahasanya. Kalau media sosial seperti itu, kita lebih sebenarnya kita koreksi diri. Kalau kita memang tidak pernah melakukan seperti yang disampaikan, ya udah kita cuekin aja. Kita kan nggak bisa nih bungkam semua orang untuk jangan bully aku lah, jangan ini ya, gitu. Itu nggak bisa. Selama kita aktif dalam media sosial, kita harus siap bahwa di situ pasti ada yang suka dan tidak suka, like dan dislike itu sudah pasti. Gimana nih tanggapan Bu Rina terhadap korban verbal bullying ini yang kemudian mentalnya semakin turun? Ya, lebih baik kita cut semua. Untuk sementara kita hindarkan, untuk media sosial kita hentikan. Sosial media harus di-off-kan beberapa sampai kita bisa mengontrol bahwa aku nggak ada Instagram, fine aja sih, gitu, nggak masalah gitu. Mungkin itu bisa mempengaruhi kita untuk cara melihat sosial media itu seberapa pentingnya buat kita. Kias balik detik waktu. Baik buruk, banyak pengaruh. Manfaat membawa yang taat. Dipermudah, diasuh oleh zaman. Dibutakan yang namanya teknologi. Di sini bermula dari handphone. Padahal hanya benda pipih, tapi bisa merubah pola pikir. Kalau menurut aku, kita harus bijak-bijak ya dalam menggunakan berbagai teknologi yang ada, soalnya sekarang ini lagi rawat-rawatnya korban verbal bullying dan masih banyak lagi. Nah, ini kita harus memfilter segala informasi yang ada, dan menurutku juga kita itu harus siap terhadap apa yang ada di media sosial tersebut. Kemungkinan buruk, kemungkinan baiknya, kita harus siap menghadapi kenyataannya. Jadi itu tadi, kita harus memfilter informasi-informasi yang ada agar kita tidak terpengaruh akan, kita tidak terpancing. Jadi kita bisa mengendalikan media sosial itu karena kita sendiri.